saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naswa Fasintia Bella dari kelas 12.5 nomor absen 26. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu peristiwa penting, yaitu peristiwa pertempuran Medan Area. Video ini saya susun dalam rangka untuk memenuhi tugas ulangan mapel sejarah wajib. Mari simak video penjelasannya dari awal hingga akhir. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita mengetahui mengenai pertempuran Medan Area, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa latar belakang dari pertempuran Medan Area sendiri. Proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dikumandangkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945. Namun, kabar kemerdekaan itu tidak segera sampai ke Medan, karena wilayah tersebut masih berada di bawah pengawasan ketat Gempetai atau polisi militer Jepang. Berita baru menyebar beberapa hari kemudian sehingga pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di Medan berlangsung lebih lambat dibanding daerah lain. Tidak lama kemudian, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Belawan pada 9 Oktober 1945 dan bergerak menuju Medan. Secara resmi mereka bertugas melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Akan tetapi, dalam praktiknya, kehadiran sekutu diboncengi oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang memiliki tujuan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Lebih jauh, para tawanan perang yang telah dibebaskan justru direkrut kembali ke dalam KNIL, sehingga menimbulkan keresahan rakyat. Kehadiran pasukan sekutu dan NICA di titik-titik strategis seperti Binjai, Brastagi, dan Tanjung Morawa semakin memperkuat dugaan bahwa mereka hendak membangun kembali kekuasaan kolonial. Rakyat dan pemuda Medan menilai hal ini sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan Indonesia. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang munculnya berbagai ketegangan yang akhirnya berkembang menjadi pertempuran Medan Area. Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik beberapa faktor yang kemudian menjadi pemicu meletusnya pertempuran Medan Area. Faktor-faktor tersebut antara lain: adapun penyebab pecahnya pertempuran Medan Area tidak terlepas dari berbagai tindakan yang memicu kemarahan rakyat. Para tawanan perang yang dibebaskan oleh sekutu justru kembali bersikap arogan dan sewenang-wenang, terutama ketika mereka bergabung kembali ke dalam NICA. Situasi semakin memanas setelah seorang serdadu NICA yang tinggal di Hotel Wilhelmina merampas dan menginjak-ninjak lencana merah putih milik pemuda Indonesia. Puncaknya, pihak sekutu juga mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan seluruh senjata. Sementara di sisi lain mereka memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area yang membatasi wilayah kota Medan. Rangkaian tindakan inilah yang menjadi pemicu utama pertempuran besar di Medan. Dari penyebab-penyebab tadi, terjadilah sejumlah peristiwa penting yang menandai jalannya pertempuran. Supaya lebih jelas bagaimana pertempuran itu berlangsung, mari ikuti kronologinya dari awal hingga akhir. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yaitu pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat ke Sumatera Utara. Ternyata kedatangan pasukan sekutu ini pada saat itu juga turut ditunggangi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang diam-diam telah bersiap untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Awalnya, pemerintah Indonesia di Sumatera Utara menyambut baik kedatangan pihak sekutu, bahkan memperbolehkan mereka untuk kemudian menempati beberapa hotel di kota Medan.
Hal ini sendiri dilakukan untuk menghormati mereka yang bertugas mengurus tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Sayangnya, sikap baik ini nyatanya tak dihargai. Sebagai gantinya, memancing berbagai konflik. Akhirnya, pada tanggal 13 Oktober 1945, ketika seorang tentara Nica, yaitu penghuni hotel di depan pensiun Wilhelmina di Jalan Bali, Kota Medan, merampas dan menginjak-injak lencana merah putih milik seorang pemuda Indonesia. Insiden itu memicu kemarahan para pemuda dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian menyerang markas Nica di lokasi tersebut. Bentrokan meluas mengakibatkan sedikitnya 7 pemuda gugur, 7 tentara Nica tewas, dan 96 orang Nica lainnya luka-luka. Insiden ini menjadi pemicu awal pertempuran Medan Area. Situasi makin memanas hingga pada 18 Oktober 1945, Brigadir Jenderal D.D. Kelly, Komandan Pasukan Sekutu di Sumatera Utara, mengeluarkan ultimatum agar seluruh senjata yang dimiliki rakyat Indonesia diserahkan kepada pihak sekutu. Namun, ultimatum ini ditolak mentah-mentah oleh para pejuang. Penolakan tersebut membuat sekutu semakin memperketat kendali, dibarengi dengan aksi teror yang dilakukan Nica untuk melemahkan perjuangan rakyat. Maka, pada 1 Desember 1945, pihak sekutu secara sepihak memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan. Papan ini menandai batas wilayah kekuasaan mereka, sekaligus menyingkirkan unsur-unsur republik dari pusat kota. Dari situlah istilah Medan Area lahir, yang kemudian melekat menjadi nama pertempuran ini. Ketegangan mencapai puncaknya pada 10 Desember 1945, ketika pasukan Inggris melancarkan serangan besar-besaran ke markas Laskar di Deli Tua. Pertempuran sengit berlangsung dan meluas ke berbagai penjuru sekitar Medan. Pasukan Nica ikut terlibat dengan melakukan aksi teror bersenjata untuk menimbulkan kekacauan. Kontroversi berlanjut hampir tanpa henti hingga awal 1946. Pada April 1946, kekuatan sekutu akhirnya berhasil menduduki dan menguasai kota Medan. Pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Utara, termasuk gubernur, wali kota Medan, serta pimpinan TKR, terpaksa mundur ke Pematang Siantar. Meskipun begitu, perjuangan tidak berhenti. Pada 10 Agustus 1946 di tebing tinggi, para komandan Laskar Rakyat mengadakan pertemuan dan membentuk Komandan Resismen Laskar Rakyat Medan Area. Markas komando ditempatkan di Sudi Mengerti dengan struktur 4 sektor dan subsektor, masing-masing setara 1 batalion. Pertempuran Medan Area akhirnya resmi berakhir pada 15 Februari 1947 pukul 24 atau dini hari, ketika Komite Teknik Gencatan Senjata memerintahkan penghentian kontak senjata. Selanjutnya, pada 10 Maret 1947 disepakati garis demarkasi sepanjang 8,5 km yang mengelilingi kota Medan dan koridor Medan hingga Belawan, sehingga batas pemisah kekuasaan Republik Indonesia dan Belanda. Dengan demikian berakhirlah salah satu pertempuran Medan Area. Kronologi pertempuran Medan Area tak bisa lepas dari sosok-sosok yang terlibat langsung di dalamnya. Mereka inilah yang menjadi penggerak sekaligus pemimpin perjuangan di medan pertempuran. Dari pihak sekutu, perlawanan rakyat Medan berhadapan langsung dengan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal D.D. Kelly. Ia bertugas memimpin operasi militer sekutu di Sumatera Timur, sekaligus mengamankan kepentingan Belanda yang berusaha kembali berkuasa.
Sementara itu, dari pihak Indonesia muncul sejumlah tokoh penting yang memegang peranan dalam pertempuran ini. Mereka adalah Ahmad Tahir, Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Abdul Karim MS, Jamin Ginting, Mayor Hasan Ahmad, Nukum Sanani, serta Suharjo Harjowardoyo. Setelah membahas tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam pertempuran Medan Area, sekarang mari kita lihat apa saja dampak yang ditimbulkan dari peristiwa bersejarah ini. Pertempuran Medan Area membawa dampak yang cukup besar, baik bagi rakyat maupun jalannya perjuangan Indonesia di Sumatera Utara. Dampak yang pertama yaitu memakan korban jiwa. Pertempuran yang berlangsung berbulan-bulan sejak Oktober 1945 hingga awal 1947 tentu menelan banyak korban, baik dari pihak pejuang Indonesia, tentara sekutu, maupun warga sipil yang terjebak di tengah konflik. Pertempuran yang sengit di berbagai sudut kota Medan menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa. Hal ini menunjukkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Kedua, pembentukan Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Sebagai respon terhadap situasi yang kian memanas, pada 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi diadakan pertemuan penting oleh para komandan pasukan berjuang. Dari pertemuan ini lahirlah Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, sebuah wadah koordinasi yang membagi medan pertempuran menjadi 4 sektor dengan subsektornya masing-masing. Struktur ini memperkuat organisasi perlawanan rakyat sehingga perjuangan melawan sekutu Danija bisa lebih terarah dan terkoordinasi. Ketiga, terbaginya kawasan Medan oleh beberapa garis demarkasi. Dampak lain yang signifikan adalah munculnya garis demarkasi yang memisahkan wilayah kekuasaan antara pihak Belanda dengan Republik Indonesia. Panitia gencatan senjata yang dibentuk setelah pertempuran menetapkan garis demarkasi sepanjang kurang lebih 8,5 km, membatasi kota Medan dengan daerah sekitarnya, termasuk jalur strategis Medan hingga Belawan. Adanya garis ini menandai berkurangnya kendali langsung Republik Indonesia di kota Medan, karena sebagian besar wilayah kota jatuh ke tangan Belanda dan sekutu. Yang keempat, perpindahan pusat pemerintahan. Akibat kuatnya tekanan militer sekutu Danija di Medan, pemerintah Republik Indonesia di Sumatera terpaksa memindahkan pusat aktivitasnya dari Medan ke Pematang Siantar. Gubernur Sumatera, wali kota Medan, serta pimpinan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat meninggalkan kota Medan demi kelangsungan perjuangan. Meskipun langkah ini dilakukan dengan terpaksa, keputusan tersebut menjadi strategi penting untuk menjaga agar roda pemerintahan Republik Indonesia tetap berjalan meski wilayah Medan diduduki lawan. Teman-teman, pertempuran Medan Area bukan hanya sekedar kisah lama. Ia adalah jejak yang menuntun kita pada arti kemerdekaan. Kemerdekaan yang lahir dari persatuan, kemerdekaan yang dibayar dengan pengorbanan, kemerdekaan yang disulam dari tekad tak tergoyahkan. Dulu para pejuang rela mempertaruhkan segalanya demi tanah air. Kini tugas kita berbeda. Bukan melawan penjajah,
bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga merdeka. Sebagai pelajar, perjuangan itu bernama belajar. Belajar sungguh-sungguh agar ilmu menjadi bukti bahwa perjuangan tak hanya diwarisi. Hari ini, medan perang itu bernama kehidupan. Dan senjata kita adalah pengetahuan. Bangsa yang besar bukan bangsa yang pernah berjuang, tetapi yang terus melanjutkan perjuangan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dan sampai jumpa.